Perkenalkan nama saya Petrus Maransar, nomor induk mahasiswa 141 19041. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pengasuh Ibu Imelda Idora Sombo, SPD MSI. Oke, materi yang saya jelas yaitu tentang lingkungan dan laut. Yang pertama kita lihat pengertian dari laut. Laut yaitu bagian dari permukaan bumi yang ditutup oleh air asin. Kata laut sendiri sudah dikenal oleh bangsa Indonesia dari zaman dulu, dan ada beberapa negara di Asia Tenggara seperti negara Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Baik, itu tadi pengertian laut. Yang kedua, letak geografis laut Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia itu negara kepulauan. Artinya negara Indonesia diapiti oleh dua samudera besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang artinya bahwa negara Indonesia beberapa porsinya hanya diapiti oleh daratan, sedangkan lainnya dicakupi oleh wilayah perairan atau lautan. Baik, yang ketiga, batas-batas perairan Indonesia. Di bagian selatan dibatasi dengan Laut Cina Selatan dengan kriteria yaitu lautnya dangkal dan perairannya merata. Yang kedua ada Laut Sulu dengan ciri-ciri yaitu ia berbentuk persegi panjang dan memiliki jeluk sekitar 5.580 meter. Terus yang ketiga ada Laut Juluk kawasan timur Indonesia. Perairan ini juga memiliki batas-batasnya, yaitu di bagian barat dibatasi dengan paparan Sunda, bagian timur dibatasi dengan Laut Arafura, utara dibatasi dengan Pulau Mindanao, dan selatan dibatasi dengan Samudra Hindia. Yang ketiga, Laut Arafura. Laut Arafura ini laut yang menghubungkan Pulau Papua dan Australia. Dan yang terakhir ada Samudra Hindia, perairan yang mengapiti sebagian negara Australia dan sebagian besar negara Australia dan beberapa pulau di Indonesia seperti Pulau Sumatera di bagian utara, dan di selatan ada Pulau Jawa. Oke, itu mengenai laut Indonesia. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan laut. Yang kedua ada faktor-faktor lingkungan laut. Lingkungan laut itu selalu berubah atau bersifat dinamis. Kadang perubahan airnya cepat dan perubahan airnya lambat. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan laut. Di antaranya yang pertama ada disebabkan oleh gerakan air, 2 salinitas, 3 ada suhu dan densitas air, dan yang keempat ada cahaya. Mari kita lihat sama-sama penjelasannya. Yang pertama, gerakan air. Gerakan air ini disebabkan oleh tiupan angin ke permukaan laut. Nah, ini juga terdiri dari arus, gelombang, dan pasang surut.
Faktor yang kedua yaitu salinitas. Salinitas itu bahwa air laut ini mengandung garam atau kadar garam yang tinggi. Adapun kriteria air laut dengan istilah salinitas dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada konstituen utama. Misalnya ada klorida, natrium, SO4 dan magnesium. Yang kedua ada unsur hara. Yang kedua ada unsur larut, misalnya CO2, nitrogen dan oksigen. Yang ketiga ada unsur hara, misalnya Si, nitrogen dan P. Dan yang terakhir ada unsur dan yang keempat ada unsur runut mencakupi I, Fe, Mn, Pb dan Hg. Yang ketiga ada suhu dan densitas cahaya. Permukaan air yang memiliki air murni yang pada permukaan cair itu memiliki suhu rata-rata atau suhu maksimum yaitu 100 derajat Celcius dan paling rendah 0 derajat Celcius. Yang keempat ada cahaya. Banyaknya cahaya yang masuk di permukaan laut itu setiap hari berbeda-beda. Oleh sebab itu, semua makhluk hidup atau biota laut itu tidak bisa hidup di lingkungan yang sangat majemuk. Nah, teman-teman, itulah yang faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan, dan pokok bahasan kita yang terakhir yaitu tentang zonasi lingkungan laut. Wilayah laut itu sangat luas permukaannya dan sangat majemuk sifatnya. Lingkungan laut sangat luas cakupannya dan sangat majemuk sifatnya. Oleh karena itu, tidak semua makhluk hidup atau biota laut yang mampu hidup di lingkungan yang bersifat majemuk. Zonasi lingkungan laut ini dapat kita lihat atau bisa dibagi, yaitu lingkungan pelagik. Lingkungan pelagik artinya wilayah yang meliputi kolom air mulai dari permukaan laut sampai ke dasar laut, dan ini juga meliputi garis pantai, mulai dari garis pantai sampai ke wilayah laut terdalam. Zonasi ini dapat dibagi dua lagi, yaitu zonasi renitik dan oseanik. Oke teman-teman, itulah materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.